nggak akan bahas bagian itu satu persatu ya, karena itu ada di pelajaran biologi. Di sini kita akan bahas mata ini sebagai alat optik. Alat optik apa? Ya lensa, ya, karena kan di sini ada lensa mata. Oke? Lensa mata merupakan alat optik alami. Sinar datang dari benda atau objek, jadi benda atau objek yang kita lihat ya, dibiaskan oleh lensa mata sehingga bayangannya jatuh pada retina. Jadi di sini di depan mata kan ada benda atau objek. Sinar datang dari benda itu dibiaskan oleh lensa sehingga bayangannya jatuh pada retina. Retina itu yang di belakang ini, yang seperti di dinding belakang dari bola mata, itu retina. Oke, nah syarat kita bisa melihat dengan jelas atau nggak kabur, itu bayangan harus jatuh tepat pada retina. Oke. Nah, terus di sini ada istilahnya daya akomodasi mata. Daya akomodasi mata merupakan kemampuan otot siliar untuk menebalkan atau mencembungkan lensa mata yang disesuaikan dengan dekat atau jauhnya jarak benda yang dilihat oleh mata. Jadi gambarannya kurang lebih seperti ini. Misalkan kalian ambil benda di sekitar kalian ya, misalkan pensil gitu ya. Kalian ambil pensil, kemudian pensil itu kalian pegang, terus kalian letakkan sekitar ya 50 cm lah, 50 cm di depan mata kalian. 50 cm kan termasuk jarak yang dekat ya. Jadi kalian letakkan 50 cm di depan mata kalian. Kemudian gini, kalian coba pandang pensil itu dengan satu mata. Mata yang lain ditutup. Oke? Ketika kalian fokuskan pandangan itu ke pensil, maka pensil itu akan terlihat jelas, sedangkan yang di belakang, di background atau benda-benda yang lebih jauh dari pensil, itu akan terlihat kabur atau blur. Kalau misalkan pandangan mata kalian itu kalian fokuskan pada benda-benda yang jauh, maka sebaliknya pensil yang jarak dekat ini yang terlihat kabur. Itulah maksudnya daya akomodasi mata. Ya, jadi lensa mata ini bisa menebal atau menipis tergantung jarak benda yang kita lihat. Kita mau fokus melihat dengan jelas ini pada jarak berapa. Jadi prinsipnya lensa mata ini mirip seperti lensa pada kamera. Kan lensa pada kamera kalau misalkan kalian fokuskan pada benda yang dekat, maka benda yang jauh terlihat blur atau kabur. Sebaliknya kalau fokusnya pada benda yang jauh, benda yang dekat akan terlihat kabur. Oke, nah kemampuan lensa mata untuk menebal, menipis ini disebut dengan daya akomodasi mata. Selanjutnya kita akan membahas lebih detail tentang daya akomodasi mata dan juga nanti gangguan penglihatan. Perhatikan dua gambar ini ya. Jadi di sini dua gambar yang merupakan gambar bola mata yang sedang melihat benda, yaitu lilin. Tapi bedanya pada gambar A, ini lilinnya diletakkan lebih jauh, sedangkan pada gambar B, ini lilinnya diletakkan lebih dekat. Oke, perhatikan lensa mata pada gambar A dan gambar B. Kalau misalkan mata atau pandangan kita itu sedang melihat benda-benda yang jaraknya jauh, maka lensa mata ini cenderung lebih tipis, lebih pipih, atau kecembungannya berkurang. Sebaliknya, kalau misalkan kita melihat benda-benda yang jarak dekat, maka lensa mata itu akan menebal atau mencembung, kecembungannya bertambah seperti ini. Nah, terus pertanyaannya gini, setipis apa dan setebal apa batasan dari lensa mata ini? Ngerti ya? Dia mampu menebalkan atau memipihkan tuh sejauh mana? Atau dengan kata lain, berapa jarak terjauh dan jarak terdekat yang masih bisa dilihat oleh mata dengan jelas? Gini, di sini ada dua istilah ya. Yang pertama adalah pada saat keadaan akomodasi mata ini minimum, atau dengan kata lain, mata ini tidak berakomodasi. Nah, mata yang tidak berakomodasi itu ketika pandangan kita itu diarahkan atau melihat benda pada jarak yang sangat jauh, pada jarak terjauh yang mampu dilihat. Nah, jarak benda terjauh dari mata yang mampu dilihat dengan jelas oleh mata itu disebut dengan titik jauh atau punctum remotum, disingkat dengan PR. Nah, pada saat mata tidak berakomodasi, maka keadaan otot siliar dari mata itu sedang rileks, sedang berelaksasi, sehingga lensa mata akan pipih atau tipis. Oke, jadi seperti ini ya, tipis seperti ini. Nah, keadaan yang kedua itu pada saat keadaan akomodasi mata itu sedang akomodasi maksimum. Kalau keadaan akomodasi maksimum berarti lensa mata ini paling tebal gitu ya, paling tebalnya segitu gitu ya. Nah, keadaan ini dicapai pada saat jarak benda itu berada pada titik dekat atau jarak benda terdekat yang mampu dilihat oleh mata dengan jelas. Disebut titik dekat atau punctum proximum, disingkat PP. Oke. Pada keadaan ini, otot siliar dari lensa mata itu berkontraksi sehingga lensa mata akan tebal.
Oke, nah dua keadaan ini tuh gambarnya seperti ini ya. Kalau tidak berakomodasi itu seperti kalian melamun. Kalau melamun kan benda-benda yang dekat itu terlihat kabur. Melamun itu artinya pandangannya kosong ya, pandangannya jauh di tempat yang tak terhingga. Jadi cara gampang membayangkan mata tidak berakomodasi itu seperti kalian melamun. Lagi melamun itu tidak berakomodasi. Kalau berakomodasi maksimum itu misalkan kalian sedang membaca. Jadi pada jarak dekat kan, membaca atau belajar atau pokoknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada jarak dekat. Itu mata kalian sedang berakomodasi maksimum. Nah pertanyaannya apakah keadaan akomodasi mata cuma dua macam? Ya enggak, di tengah-tengahnya bisa. Misalkan kalian melihat orang sedang ngobrol sama orang dengan jarak 1 meter. Ya berarti keadaan akomodasi mata kalian adalah pada jarak 1 meter. Oke, kalian sedang menyetir, lihat mobil di depan dengan jarak 5 meter. Ya sudah, berarti keadaan akomodasi mata kalian pada jarak itu, jarak 5 meter. Cuma di sini ini minimum sama maksimumnya. Ini minimum itu pada jarak terjauh yang mampu dilihat atau pada titik jauh, sedangkan akomodasi maksimum itu pada jarak terdekat yang mampu dilihat dengan jelas atau pada titik dekat. Oke, paham ya? Nah, lalu di sini ditampilkan tabel berapa titik dekat dan berapa titik jauh. Gini, untuk mata yang normal atau disebut emetropi, titik dekatnya atau PP, jarak terdekat yang mampu dilihat dengan jelas, itu adalah 25 cm. Dan jarak terjauh yang bisa dilihat dengan jelas, itu tak terhingga. Nah, mungkin kalian bingung, tak terhingga berarti sejauh apapun kita bisa lihat dong. Iya, kalau mata normal seperti itu. Kalau orang bermata normal melihat benda yang sangat jauh menjadi nggak kelihatan gitu ya, benda menjadi hilang, itu bukan karena nggak jelas, karena bendanya terlalu kecil. Jadi paham ya, titik jauh atau PR dari mata normal atau emetropi itu adalah tak terhingga. Oke, lalu di sini ada 3 macam gangguan penglihatan. Ya, yang pertama adalah rabun jauh, yaitu penderitanya tidak dapat melihat benda-benda yang jauh, atau nama lainnya miopi. Penderita miopi ini titik dekatnya kurang dari 25 cm. Dan titik jauhnya ini kurang dari tak hingga, jadi tertentu. 1 meter, 2 meter, 3 meter, atau berapa gitu ya. Misalkan 1 meter. Kalau penderita rabun jauh dengan titik jauh 1 meter, itu maksudnya gini. Jarak maksimum dari benda yang bisa dilihat dengan jelas tanpa kacamata ya, itu 1 meter. Kalau bendanya letaknya lebih dari 1 meter, sudah nggak kelihatan dengan jelas. Kelihatan, memang tetap kelihatan, tapi nggak jelas, kabur gitu ya. Oke, gangguan penglihatan berikutnya adalah rabun dekat atau hipermetropi. Ini orang-orang yang nggak bisa melihat pada jarak dekat ya, jadi titik dekatnya atau PP-nya lebih besar dari 25 cm, sedangkan titik jauhnya PR-nya tak terhingga. Oke, lebih dari 25 cm ini, jadi kalau misalkan titik dekatnya berapa, misalkan 50 cm gitu ya. Jadi gini, kalau misalkan dia melihat benda yang jaraknya kurang dari 50 cm, maka benda itu nggak akan terlihat dengan jelas. Misalkan baca buku gitu ya, baca buku harus minimal 50 cm di depan matanya, atau lebih jauh. Kalau lebih dekat dari 50 cm, maka tulisan dari buku itu tidak akan terlihat dengan jelas. Dengan catatan ini melihatnya tanpa kacamata ya, tanpa bantuan apapun. Oke, gangguan penglihatan yang terakhir adalah mata tua atau presbiopi. Ya, jadi di sini pada orang-orang yang lanjut usia itu kemampuan otot siliar untuk berakomodasi, mencembung atau memipih itu berkurang. Karena berkurang, maka titik dekatnya atau PP-nya lebih dari 25 cm dan titik jauhnya kurang dari tak terhingga. Jadi